Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema pada hari ini mematikan yang duniawi, menghidupkan yang ilahi. Kolose 3 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Bukan hanya sekedar kita mengaku percaya, tapi juga menunjukkan transformasi yang nyata dalam perilaku dan sikap kita. Kolose 3 ayat yang kelima ini memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Dikatakan karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini bukanlah sebuah saran, tapi sebuah perintah, sebuah tuntutan bagi setiap orang yang ingin hidup berkenan kepada Allah. Paulus menggunakan kata matikan, sebuah kata kerja yang aktif yang menggambarkan tindakan tegas dan intensional atau disengaja. Kita tidak bisa pasif dalam menghadapi dosa. Kita harus secara aktif melawannya, membuangnya jauh-jauh dari hidup kita. Dosa-dosa yang disebutkan Paulus seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan nafsu jahat merupakan manifestasi dari kehidupan lama kita yang berpusat pada diri sendiri dan keinginan duniawi. Dosa-dosa ini merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama, menciptakan kekosongan rohani, dan menghancurkan hidup kita. Paulus juga menyoroti keserakahan dan menyamakannya dengan penyembahan berhala. Keserakahan adalah keinginan yang tak terpuaskan akan harta benda, kekuasaan, atau pengakuan. Ketika kita menempatkan hal-hal duniawi di atas Allah, kita menjadikan hal-hal tersebut sebagai berhala dalam hidup kita. Kita menyembah harta dan bukan lagi menyembah Sang Pencipta. Saudara, mematikan yang duniawi memang bukan proses yang instan. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan disiplin rohani, kewaspadaan, dan kebergantungan yang penuh kepada kuasa Roh Kudus. Kita perlu secara teratur memeriksa hati kita, mengidentifikasi area-area di mana dosa masih bercokol, dan dengan tekun kita melawannya melalui doa, merenungkan firman Tuhan, dan bersekutu dengan orang percaya lainnya. Tetapi, mematikan yang duniawi bukanlah tujuan akhir. Ini adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih penuh dan bermakna di dalam Kristus. Ketika kita mematikan yang duniawi, kita menciptakan ruang bagi yang ilahi untuk bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kita. Kita menjadi lebih peka terhadap pimpinan Roh Kudus, kita lebih mampu mengasihi Allah dan sesama, dan kita menjadi lebih efektif di dalam menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Hidup di dalam kekudusan bukan pilihan, tapi sebuah keharusan bagi setiap pengikut Kristus. Ini adalah bukti nyata dari transformasi yang telah terjadi dalam hidup saudara. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mematikan yang duniawi dan menghidupkan yang ilahi, agar hidup kita memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa kami, atas segala sesuatu yang duniawi yang masih mengikat kami. Berikan kami kekuatan dari Roh Kudus-Mu untuk mematikan dosa dalam hidup kami dan hidup dalam kekudusan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.